Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sista Says. Nah, jika sebelumnya kita biasa memberikan informasi dan rekomendasi game-game mobile keren buat kalian, kali ini kita akan libur dulu. Dalam video kali ini, Sista Says akan membahas tentang salah satu konsol game terbesar di dunia. Karena sebelum game-game mobile berkuasa seperti di zaman sekarang ini, dulu ada yang namanya game konsol yang pernah merajai dunia game pada masanya. Dan kebetulan, bulan September ini, konsol game tersebut akan bertepatan dengan 25 tahun konsol game tersebut dipasarkannya kepada dunia. Sebelum kita lanjut, untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami. Oke, langsung saja, siapa dia? Sony PlayStation. Sony PlayStation merupakan konsol permainan grafis dari era 32-bit, yang diproduksi oleh Sony pada tahun 1990. Kemudian diluncurkan perdana secara eksklusif di Jepang pada tahun 1994. Dan hanya berselang 1 tahun saja, Sony kemudian meluncurkannya kembali ke pasar global, yang diawali dari Amerika Serikat pada 9 September 1995 hingga sampailah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai sekarang. PlayStation atau PSX atau juga yang biasa kita kenal dengan PS1 adalah awal langkah besar dari Sony untuk dunia game di saat itu, masuk sebagai rising star dalam dunia konsol generasi kelima di era 90-an. Bagaimana tidak, karena di saat dunia game masih dalam visual grafis 16-bit seperti Sega dan Nintendo, sang PlayStation dengan gagahnya lahir membawa terobosan baru dengan visual 3 dimensinya, beserta juga yang pertama di dunia dengan menggunakan sebuah CD kaset sebagai pemutar gamenya. Final Fantasy, Metal Gear Solid, CTR, Harvest Moon, Resident Evil, Tekken. Ya, game-game yang akan selalu melekat di hati para gamer sampai sekarang, di mana masa kecil yang dipenuhi dengan gaya PS Standing, sebuah zaman yang menandakan juga kelahirannya sebutan gamers. Karena banyaknya game-game yang lebih serius untuk dimainkan. Tak heran jika Sony sempat merilis ulang PS1 ini pada tanggal 3 Desember tahun 2018 kemarin, dengan diberi nama PlayStation Classic. Ya, PlayStation Classic merupakan sebuah replika dari PS1 yang berisi 20 game-game legendaris pada masanya. Lanjut, tak berhenti di situ saja. Kesuksesan PS1 yang sekaligus menandakan sebagai kesuksesan kelahirannya PlayStation, lahirlah generasi terbarunya yaitu PlayStation 2 atau PS2 pada tanggal 4 Maret tahun 2000. Sebuah keajaiban lompatan visual grafis yang signifikan dengan diiringinya oleh kontrol DualShock yang menandakan munculnya era next generation console, di mana perang tersengit konsol game dimulai pada era ini. PS2 tidak hadir sendirian. Ada kompetitor lain seperti Sega, Xbox dari Microsoft, dan Nintendo GameCube, di mana mereka berlomba-lomba untuk merebut hati para gamers dengan memiliki visual grafis yang lebih baik dari PS2 dan spesifikasi yang seakan mendekati kemampuan personal komputer di era generasi ke-6. Namun, berkat kesuksesan yang diraih oleh PS1 ternyata membuat pihak-pihak developer game lebih tertarik mengembangkan gamenya di konsol PS2. Sebuah dukungan kuat kepada PS2 ketika memasuki perang ajang adu grafis dan kemampuan sebuah konsol. Dan juga berkat developer game yang telah membuat banyaknya game untuk PS2, membuat para gamers menjatuhkan pilihan hatinya pada konsol PS2. Sebuah sejarah bagi PlayStation di mana PS2 ini menjadi yang tersukses dengan mengalahkan penjualan PS1 dan juga mengalahkan rival-rivalnya pada waktu itu. Sang raja PS2 yang dinobatkan sebagai konsol terlaris sepanjang masa. Bahkan majalah Hot Game pada 2003 silam pernah menobatkan PS2 sebagai raja game konsol generasi ke-6. PS2 hingga kini pun tetap istimewa. Game-game populer seperti GTA, God of War, Devil May Cry, Resident Evil, Black, Call of Duty, atau game-game bola dan yang lainnya terasa masih cukup seru untuk dimainkan. Dan tak sedikit juga masih ada rental-rental PS2 yang masih bisa mudah untuk kita temui sekarang. Namun beda nasibnya dengan mobile konsolnya yaitu Sony PSP atau PlayStation Portable yang dirilis pada tahun 2004. Sony PSP tak bisa mengalahkan kesuksesan kedua kakaknya. Namun cukup banyak juga terjual unitnya yaitu sebesar 70 juta unit. Next, era konsol kualitas grafis HD. 2 tahun setelah PlayStation mengeluarkan mobile konsolnya, pada 11 November 2006, Sony merilis generasi selanjutnya yang lebih kuat, yaitu PlayStation 3 atau biasa kita sebut dengan PS3. Selain peningkatan grafis, fitur baru yang diperkenalkan Sony saat itu yaitu hard disk drive, di mana pemain tak perlu lagi bolak-balik untuk mengganti atau mengeluarkan kaset untuk memainkannya, tapi tetap tak menghilangkan tempat pembaca kaset untuk memainkan game, film, atau musik dengan Blu-ray disc. Sesuai dengan slogan iklannya, "It only does everything." Teknologi HD merupakan pembaharuan dalam dunia game konsol di era ke-7,
di mana konsol game full multimedia di masa ini. Game-game berkualitas tinggi akan banyak ditemui, seperti GTA 5, God of War, The Last of Us, Red Dead Redemption, Dark Souls, dan game-game yang lainnya. Namun aroma persaingan dari generasi konsol ke-6 masih terjadi, seolah persaingan abadi antara Sony PlayStation dan Microsoft Xbox. Seperti tak mau mengulang kalah oleh PlayStation di masa lalu, maka Xbox pun mencuri start sebagai pemain awal game konsol di generasi ke-7. Pada Mei 2005 silam, Xbox 360 diluncurkan dengan membawa grafis dan RAM yang lebih lega sehingga membuat game-gamenya lebih maksimal dan stabil di 1080 pixel. Berbeda dengan PS3 yang rata-rata hanya bisa dimainkan di 720 pixel. Dan sepertinya Sony kali ini benar-benar dilucuti. Xbox 360 boleh berbangga bisa mengungguli penjualan dari rivalnya. Era generasi konsol yang tak bagus untuk Sony, meskipun adanya pengembangan dari mobile konsolnya seperti peluncuran Sony PSP Go dan PS Vita. Era generasi konsol ke-8. Pada tahun 2013, nama Sony dengan produk PlayStation-nya kembali berkibar dengan konsol yang paling mutakhir yang diciptakan Sony, yaitu PlayStation 4. Konsol game yang full multimedia seperti internet, streaming, dan fitur-fitur sensor canggih lainnya. Meskipun selalu dibayangi oleh kompetitor lain seperti Nintendo dan Xbox The Series, namun kali ini Sony berhasil merebut kembali hati para gamersnya. Game-game eksklusif khas Sony seperti Call of Duty, The Last of Us, Resident Evil, dan GTA 5 yang grafisnya lebih mendetail seperti mengawali kesuksesan PS4 itu sendiri. Beserta game-game keren barunya seperti Marvel Spider-Man, God of War, Horizon, Mortal Kombat, Crash Team Racing, dan bahkan game online Battle Royale yang sedang hangat dimainkan bisa kita mainkan langsung lewat konsol yang satu ini. Kali ini PS4 lebih di atas angin dengan jumlah penjualan yang jauh mengungguli Xbox One dan Nintendo Wii. Yang belum punya konsol PS4 angkat tangannya, biar admin ada teman. And the next one, 2019 adalah peringatan 25 tahun PlayStation. Akankah benar terjadi rumor yang beredar di mana next generation PlayStation akan diluncurkan? Dan benar saja bahwa kabar baiknya pihak Sony telah membocorkan spesifikasi dari PlayStation 5. Meskipun sang arsitek utama Mark Cerny menolak menyebut konsol barunya PlayStation 5, namun yang jelas dari spesifikasi generasi tersebut akan menggunakan chip AMD yang memiliki CPU generasi ketiga Ryzen. Dan konsol Sony yang satu ini akan mendukung game berformat 8K. Dan juga pergantian penyimpanan HDD pada generasi terdahulu menjadi SSD, guna untuk mempercepat performa gamenya. Dan tak lupa dilengkapi juga dengan adanya VSPR atau PlayStation Virtual Reality. Sony sebenarnya menutup rapat untuk tanggal rilisnya maupun harganya sendiri. Tapi rumornya sih di tahun 2019 ini akan terjun dipasarkan, tahun yang dimana bertepatan dengan 25 tahunnya PlayStation. Bisakah Sony dengan label legendnya PlayStation kembali meraih kesuksesan seperti di era PS1 dan PS2? Ya, mari kita tunggu saja tanggal mainnya. Ya, cukup sekian. Itulah pembahasan Sony PlayStation menurut kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan seputar informasi rekomendasi game dari kami.